ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ustadz, Ana baru belajar agama. Setelah beberapa waktu Ana ikut kajian baik di media sosial ataupun langsung. Ana lihat berita di media di insya Allah terbaca sebenarnya bahwa saya saat Komandan Syiah Iran Mahdi di Irak, komandan kami ikut hadir dalam upacara pemakaman kemudian Syiah tersebut, bahkan sampai ikut menyolatkan. Yang jadi pertanyaan anak adalah, apakah boleh seorang muslim mensolatkan jenazah orang Syiah? Hadirin sekalian, soal masalah Syiah itu apakah kafir atau tidak dulu, kebanyakan para ulama firqah Syiah itu masih firqah Islam. Makanya Rasulullah ketika mengatakan sataftariku ummati, umatku, nah, kan gitu. Makanya Imam Ibnu Mubarak ketika ditanya, ketika beliau menjelaskan tentang masalah pecahan firqah, beliau tidak menyebutkan Jahmiyah. Beliau mengatakan apa? Kamu tanya firqah Islam kan? Berarti Jahmiyah tidak dinyatakan Islam oleh siapa? Ibnu Mubarak. Berarti firqah yang dibahas oleh para ulama itu masih muslim tapi sesat, gitu loh Pak. Gitu, paham? Ya kalau sekarang muslim, soal boleh nggak menyolati? Boleh, kecuali nanti secara personil orang tersebut terbukti melakukan kekufuran dan bisa divonis kafir, maka itu soal lain. Ya, kenapa harus malah hadir dalam pemakaman komandan Syiah? Ya itulah politik. Seharusnya bagi seorang tokoh diharamkan menyolatin orang-orang yang bermasalah sebagai bentuk tahdir umat, bukan nggak boleh. Makanya seorang dianjurkan tokoh tidak menyolati bunuh diri, bukan orang bunuh diri nggak boleh disolati, untuk tahdir orangnya masih hidup. Koruptor juga disarankan untuk tidak disolati tokoh sebagai tahdir supaya mengambil pelajaran. Ya, mohon penjelasannya. Ya, sekarang campur aduk, dedel duel karena politik demi suara, nggak peduli pakai topi santer kelas, ya kan gitu kan politik. Makanya politik itu jahat, menghancurkan nilai, menghancurkan Islam, menghancurkan wal-awal bara, merusak tatanan etika beragama. Sekarang nggak ada. Sekarang yang penting demi suara. Bahkan Pak, maaf dikatakan oleh Kuntowijoyo, pertengkaran antara kaum tradisional dengan kaum modernis atau Islam murni dengan Islam abangan diperparah oleh tokoh-tokoh politik dalam rangka untuk mengais suara. Di sini dikompori Wahabi, supaya wah iya nih, daripada ngasih 100.000 mendingan Wahabi. Kan kalau dikasih 100.000 belum tentu nyoblos Pak, hati-hati Pak. Sana itu Wahabi, insya Allah saya akan lindungi Bapak untuk membasmi Wahabi. Wow, dapat suara, coblos. Iya, kita lawan bersama-sama. Bahaya itu, kelompok itu. Ini akan merusak eksistensi kita. Mereka itu kelompok-kelompok seberang, nggak ada identitasnya, nggak ada bibitnya. Indonesia itu jelas Islam Nusantara, mereka Islam Arab. Nah, oh gitu toh Pak? Iya. Terus gimana Pak? Udah gini aja, antum dukung saya, nanti kalau sudah masuk ke DPR, anak perjuangkan. Oh, tuh. Dapat suara. Jualan Islam demi kekuasaan. Anak dulu kalau nggak dapat hidayah mungkin begitu juga, sama. Anak itu punya karena teman-teman saya udah banyak yang jadi DPRD ini, itu satu. Suara saya juga nggak jelek-jelek banget kan, sholawatan kan laku pasti kan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam, itu udah. Habis itu genjot Wahabi. Pokoknya siapa aja yang ingin terkenal serang Wahabi. Antum lihat aja tokoh-tokoh yang di YouTube yang terkenal dulunya awalnya dari mana? Nyerang Wahabi.
Makanya mereka harus bersyukur kepada Wahabi.